Bayangkan seseorang yang telah menghabiskan 4 hingga 5 tahun hidupnya di bangku kuliah. Ia mengikuti ratusan mata kuliah, menyelesaikan berbagai tugas, menghadapi ujian demi ujian, hingga akhirnya berhasil mengenakan toga sebagai simbol keberhasilan akademik. Keluarga merasa bangga, orang tua menangis haru, dan masyarakat menganggap bahwa masa depan cerah kini telah menanti di depan mata. Sejak kecil, banyak orang diajarkan formula yang sangat sederhana. Belajar giat, masuk universitas, raih gelar, dapatkan pekerjaan mapan, bangun hidup yang lebih baik. Sebuah pola yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai jalur utama, mobilitas sosial. Dan untuk waktu yang lama, narasi itu memang terlihat masuk akal. Namun bagi sebagian besar lulusan S1 hari ini, realitas yang menunggu setelah wisuda justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih keras, dan jauh lebih tidak pasti daripada janji yang selama ini dijual. Fenomena ini bukanlah kisah satu atau dua orang. Di berbagai daerah di Indonesia, ribuan bahkan jutaan lulusan perguruan tinggi menghadapi situasi yang sama. Gelar sarjana atau strata 1 yang dulu dipandang sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik, kini tidak lagi memberikan kepastian, sebagaimana yang diyakini beberapa dekade lalu. Setelah seremoni berakhir dan toga dilepas, banyak sarjana muda memasuki fase yang jauh lebih sunyi. Dunia kerja adalah sebuah arena yang seringkali tidak terlalu peduli pada berapa besar biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, berapa keras perjuangan akademik yang telah ditempuh, atau seberapa tinggi harapan yang dulu dibangun sejak awal. Lamaran pekerjaan mulai dikirim ke puluhan bahkan ribuan perusahaan. Tetapi tidak ada panggilan wawancara. Jikapun dipanggil, persyaratan yang diminta seringkali terasa mustahil bagi seorang lulusan baru. Pengalaman kerja minimal 2 hingga 3 tahun menjadi syarat utama. Sementara mereka yang baru lulus belum pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman tersebut. Terkadang juga persaingan jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Lowongan kerja terbatas, jumlah pelamar membludak, gaji seringkali rendah, kontrak tidak stabil, dan banyak pekerjaan bahkan tidak menawarkan jalur karir yang jelas. Dan titik inilah, semakin banyak lulusan mulai memahami bahwa gelar sarjana bukan lagi keunggulan eksklusif seperti yang dulu dipercaya. Ia telah berubah menjadi syarat minimum. Bukan jaminan, bukan pembeda utama, bukan juga tiket otomatis menuju stabilitas dan kekayaan. Realitas di lapangan itulah menunjukkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, Indonesia berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Akan tetapi, di sisi lain, pasar kerja belum mampu menyerap pertumbuhan lulusan tersebut secara proporsional. Akibatnya, muncul fenomena yang dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan dikenal sebagai educated unemployment, yaitu pengangguran yang berasal dari kelompok berpendidikan tinggi. Fenomena ini bukan sekedar persoalan individu yang dianggap kurang berusaha mencari pekerjaan. Masalah ini jauh lebih kompleks. Ia melibatkan hubungan antara sistem pendidikan, struktur ekonomi, kebijakan industri, dinamika investasi, perkembangan teknologi, hingga perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja yang berlangsung sangat cepat. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Mengapa seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menempuh pendidikan tinggi justru mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan? Dan mengapa gelar sarjana yang dahulu menjadi simbol mobilitas sosial kini terasa kehilangan sebagian nilainya di pasar kerja? Apakah dunia pendidikan gagal menyiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan industri? Ataukah justru terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam struktur pasar kerja Indonesia? Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia dibesarkan dengan keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk keluar dari kemiskinan. Orang tua bekerja keras membiayai anak-anaknya agar dapat berkuliah. Tidak sedikit keluarga yang menjual aset, meminjam uang, atau mengorbankan kebutuhan lain demi memastikan anak mereka memperoleh gelar sarjana. Harapan tersebut sangat masuk akal. Di Indonesia, jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahun. Universitas berkembang sangat pesat, akses pendidikan semakin luas, jutaan mahasiswa memasuki sistem dengan keyakinan bahwa mereka sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Secara statistik, ini tampak seperti kemajuan nasional. Namun di balik pertumbuhan pendidikan itu, pasar kerja tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Lapangan kerja berkualitas tidak bertambah secepat jumlah sarjana baru. Akibatnya, inflasi gelar mulai terjadi. Ketika semakin banyak individu memiliki kualifikasi yang sama, nilai kompetitif dari gelar itu sendiri perlahan menurun. Sarjana bertambah,
Pekerjaan layak terbatas, persaingan meningkat, standar naik, tekanan membesar. Dan inilah paradoks besar generasi modern. Masyarakat semakin terdidik, namun rasa aman ekonomi tidak otomatis meningkat. Banyak lulusan di Indonesia akhirnya menerima pekerjaan di luar bidang studinya. Sebagian bekerja dalam sektor informal, sebagian memasuki ekonomi yang fleksibel, namun minim perlindungan. Sebagian bertahan dengan kontrak jangka pendek, sebagian lain menghadapi pengangguran terbuka yang berkepanjangan. Tidak sedikit yang pada akhirnya menyadari bahwa gelar mereka tidak memberi jalur sejelas yang dulu dibayangkan. Masalah ini seringkali terlihat seperti kegagalan individu, padahal akar persoalannya jauh lebih struktural. Karena sistem pendidikan terus memproduksi lulusan dalam jumlah besar, sementara struktur ekonomi tidak selalu mampu menyerap mereka secara optimal. Universitas menjual harapan, ekonomi menawarkan kompetensi, dan di antara keduanya, jutaan generasi muda terjebak dalam ketidakpastian. Di era modern ini, tantangan semakin diperumit oleh perubahan teknologi yang sangat cepat. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mulai mengubah kebutuhan industri secara drastis. Banyak pekerjaan administratif, teknik dasar, atau posisi menengah yang dulunya dapat diisi oleh lulusan baru, kini mulai tergantikan atau berubah total. Artinya, masalah bukan hanya soal mencari pekerjaan sekarang, tetapi juga soal relevansi. Banyak lulusan memiliki pendidikan formal, namun tidak selalu memiliki keterampilan yang paling dibutuhkan pasar saat ini. Akibatnya muncul skill mismatch, yakni kondisi ketika keahlian yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan yang ada. Dan ketika kesenjangan itu melebar, tekanan terbesar justru dirasakan oleh generasi muda yang telah menginvestasikan waktu dan biaya besar ke dalam pendidikan formal. Tekanan ini tidak berhenti di level ekonomi, ia masuk ke level psikologis. Karena gelar sarjana bukan sekedar dokumen, ia adalah simbol harapan, harapan keluarga, harapan sosial, bahkan harapan pribadi. Banyak mahasiswa percaya gelar adalah fondasi masa depan. Namun ketika realitas setelah lulus justru penuh ketidakpastian, muncul krisis yang jauh lebih dalam. Rasa gagal, rasa tertinggal, rasa kehilangan arah. Dan ini diperparah oleh tekanan sosial modern. Media sosial menciptakan ilusi bahwa semua orang bergerak lebih cepat, teman sebayar terlihat lebih sukses, karir orang lain tampak stabil, pencapaian orang lain terus terlihat. Sementara banyak sarjana muda masih berjuang diam-diam dengan lamaran kerja yang tidak dibalas, wawancara yang gagal, atau pekerjaan yang jauh dari ekspektasi. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tinggi mulai terlihat sangat berbeda. Bukan lagi sekedar investasi aman, tetapi bisa terasa seperti perjudian berbiaya tinggi. Biaya kuliah sendiri terus meningkat, uang pangkal, biaya hidup, transportasi, dan buku. Hingga kebutuhan penunjang lain membuat pendidikan tinggi menjadi salah satu investasi terbesar bagi banyak keluarga kelas menengah dan bawah. Dan pertanyaan besar akhirnya mulai muncul. Jika biaya yang dikeluarkan sangat besar, namun hasil ekonominya semakin tidak pasti, apakah sistem pendidikan masih benar-benar berfungsi seperti yang dijanjikan? Atau masyarakat sedang mempertahankan narasi lama di tengah realitas ekonomi baru yang jauh lebih keras? Ini bukan berarti pendidikan kehilangan nilai sepenuhnya. Pendidikan tetap penting, tetapi gelar sarjana semakin tidak cukup. Generasi modern kini dituntut memiliki lebih dari sekedar ijazah. Skill tambahan, pengalaman kerja, networking, kemampuan digital, adaptasi cepat, fleksibilitas tinggi, bahkan dengan semua itu tidak ada jaminan penuh untuk kehidupan yang stabil. Artinya, jalur menuju kestabilan hari ini jauh lebih panjang, lebih mahal, lebih rumit, dan lebih kompetitif dibanding generasi sebelumnya. Dan di titik inilah, banyak kelulusan mulai memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan sejak awal. Bahwa wisuda bukan garis akhir. Ia hanyalah transisi dari tekanan akademik menuju tekanan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Karena setelah dunia pendidikan selesai, mereka memasuki realitas sistem modern yang tidak hanya menilai siapa yang paling rajin belajar, tetapi siapa yang paling mampu bertahan, siapa yang paling cepat beradaptasi, siapa yang paling relevan, dan siapa yang cukup kuat menghadapi ketidakpastian panjang ini. Pada akhirnya, nasib lulusan S1 hari ini bukan sekedar soal sulitnya mencari pekerjaan. Ia adalah refleksi perubahan besar dalam sistem pendidikan, ekonomi, dan mobilitas sosial modern. Tentang bagaimana masyarakat masih menjual mimpi lama, sementara struktur dunia nyata telah berubah drastis. Tentang bagaimana jutaan anak muda terus mengejar gelar dengan keyakinan bahwa mereka sedang membangun masa depan. Padahal, banyak yang baru menyadari setelah lulus
bahwa mereka sebenarnya baru memasuki arena perjuangan yang sesungguhnya. Dan mungkin pertanyaan terbesar dari semua itu bukan lagi apakah kuliah itu penting, tetapi apakah sistem yang ada masih benar-benar mampu memberikan masa depan yang sebanding dengan seluruh harga yang telah dibayar untuk meraihnya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Jika kalian memiliki pandangan, pengalaman, atau gagasan mengenai tantangan lulusan S1 di dunia kerja Indonesia, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Diskusi yang terbuka, berbasis data, dan saling menghargai merupakan langkah awal untuk memahami persoalan secara lebih utuh, serta mendorong lahirnya solusi yang lebih baik bagi masa depan bangsa.